Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung. Kita akan membahas pada kali ini soal penjabaran dan pembahasan di UPPPG 2025. Baik, Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG, kita langsung saja kepada soal nomor 1. Ada sebuah kasus, Bu Rina mengajar tentang pernikahan dalam Islam. Ia ingin siswa memahami konsep pernikahan Islami dan mengimplementasikannya dalam bentuk nyata. Ia menugaskan siswa membuat video edukasi berisi simulasi prosesi akad nikah sesuai syariat, sekaligus menyisipkan nilai-nilai tanggung jawab dan kesetiaan dalam keluarga. Langkah Bu Rina mencerminkan penerapan model apa? A. PBL, Problem Based Learning, dengan hasil akhir berupa lembar observasi. B. Project Based Learning, dengan produk konkret yang menanamkan nilai karakter. C. Ceramah disertai penugasan. D. DBL, karena siswa menemukan konsep dari bacaan. E. Konseling individu. Kita harus cermat dalam melihat soal, karena soal-soal di UP itu sangat panjang-panjang ya, memerlukan literasi dan pemahaman yang mendalam. Baik, jawabannya adalah B. Alasannya PJBL fokus pada pembuatan proyek nyata, video edukasi, karena tugasnya pun membuat video edukasi dan terintegrasi karakter seperti tanggung jawab dan kesetiaan. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Pak Rashid meminta siswa menelusuri sendiri ayat-ayat Al-Quran tentang zakat. Ingat, menelusuri sendiri. Kemudian membandingkan praktik zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sekitar. Hasil pengamatan siswa disusun dalam bentuk laporan infografis. Pertanyaannya, model dan teknik asesmen yang paling tepat untuk aktivitas ini adalah A. Ceramah dan tes tulis. B. PBL dan asesmen pilihan ganda. C. DBL dan asesmen autentik berbasis proyek. D. PJBL dengan rubrik hafalan. E. Drill dan soal uraian. Jawabannya adalah C. Differentiation Based Learning. DBL mendorong siswa menemukan konsep dari sumber asli dan asesmen autentik dinilai melalui proyek nyata atau infografis laporan zakat. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada soal nomor 3. Bunia mengamati adanya sikap intoleransi dalam percakapan beberapa siswa. Ia kemudian mengadakan sesi khusus di kelas untuk membahas pentingnya moderasi beragama, sikap saling menghargai, serta bagaimana Islam mengajarkan toleransi. Strategi yang digunakan Bunia termasuk dalam pendekatan A. Pembelajaran proyek berbasis proyek. B. Ceramah materi. C. Konseling klasikal untuk pembinaan karakter. D. Diskusi antar agama. E. Evaluasi sumatif. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena konseling klasikal digunakan untuk membimbing seluruh siswa dalam nilai moral dan karakter seperti toleransi dan sikap moderat. Karena Islam itu mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang moderat, bersikap berada pada tengah-tengah. Lanjut kepada soal yang keempat. Guru PAI memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis pengaruh budaya asing di media sosial terhadap gaya hidup remaja muslim. Siswa diminta menyusun laporan hasil wawancara dan survei online menggunakan aplikasi Google Form.
Lalu presentasi melalui Canva dan sejenisnya. Pendekatan pembelajaran dan integrasi teknologi di atas mencerminkan A. PJBL dan pemaksaan teknologi, B. DBL dan pengumpulan data tradisional, C. PBL berbasis digital sesuai prinsip tepak TPACK, D. ceramah daring, E. drill. Mungkin sudah bisa menebak ya. Jawabannya adalah C. A. Tidak mungkin karena ada pemaksaan teknologi. Gitu. C. Pembahasan PBL digunakan karena siswa memecahkan masalah budaya asing dan tepak tampak dari penggunaan teknologi relevan, form dan Canva yang mendukung konten dan pedagogi. Topik meminta siswa menganalisis gaya kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Lalu merefleksikan gaya kepemimpinan yang mereka nilai paling relevan untuk pemimpin masa kini dan alasannya. Teknik asesmen yang paling sesuai dengan pendekatan ini adalah A. Ulangan objektif, B. Tes hafalan, C. Refleksi tertulis individu berbasis analisis dan integrasi nilai, D. Pilihan ganda, E. Isian singkat. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Kenapa C? Karena deep learning dan refleksi mendorong pemahaman mendalam dan pengaitan dengan realita, bukan hanya penguasaan fakta sejarah. Selanjutnya nomor 6. Siswa kelas 11 diminta mencari tahu mengapa masih banyak orang enggan membayar zakat, lalu menyusun solusi yang bisa diterapkan di lingkungan mereka. Siswa bekerja dalam kelompok dan menghasilkan kampanye zakat melalui poster digital. Model pembelajaran yang paling tepat untuk pendekatan ini adalah A. DBL, B. ceramah, C. PBL karena dimulai dari masalah dan menghasilkan solusi terapan, konseling individu, E. hafalan hukum zakat. Jawabannya adalah C. PBL karena dimulai dari masalah dan menghasilkan solusi terapan. PBL cocok karena dimulai dari identifikasi masalah nyata dan diakhiri dengan solusi bentuk aksi nyata. Nomor 7. Ya, jawabannya udah ketahuan soalnya belum ada. Pak Sahrul menyusun LKPD yang berisi studi kasus, ayat-ayat Al-Quran, serta ruang untuk siswa menuliskan pendapat dan refleksi tentang sikap toleran terhadap perbedaan agama dan mazhab. Pertanyaannya, karakter yang paling dikembangkan melalui LKPD tersebut adalah A. Keberanian berdebat, B. Skeptis terhadap agama lain, C. Toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan, D. Ketertutupan terhadap budaya lain, E. Kekerasan atas dasar keyakinan. Jawabannya C. Dengan pendekatan reflektif dan studi kasus, LKPD ini mendorong pemahaman dan internalisasi sikap toleransi dan moderasi. Siswa membuat proyek video dokumenter tentang nilai-nilai Islam dan budaya lokal, misalnya pernikahan adat, dan membandingkannya dengan pengaruh budaya asing yang mereka temui di sekitar. Keunggulan utama dari model PJBL dalam kasus ini adalah siswa lebih mudah menghafal definisi, B. Guru bisa mengontrol semua proses, C. Siswa aktif menginkorporasi realitas budaya dan mengaitkannya dengan nilai Islam melalui produk nyata, D. Penilaian lebih cepat dilakukan, E. Tidak perlu refleksi siswa. Jawabannya C. Pembahasan di PJBL memungkinkan pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan produk nyata yang relevan dengan kehidupan siswa.
Nomor 9. Bu Fitri memberikan dokumen sejarah dan kutipan perilaku kepemimpinan para khalifah. Siswa diminta mengkaji kutipan tersebut dan menemukan nilai-nilai kepemimpinan Islam, amanah, adil, musyawarah. Lalu membuat daftar sikap yang bisa diteladani. Model dan teknik asesmen karakter yang cocok adalah A. Ceramah dan kuis. B. DBL dan observasi karakter siswa dalam diskusi. C. Hafalan dan tugas tertulis. D. Evaluasi administratif. E. Penilaian hafalan tokoh. Jawabannya B, karena DBL digunakan saat siswa menemukan nilai dari data, dan asesmen karakter bisa dilakukan lewat observasi saat mereka mengkaji dan berdiskusi. Nomor 10. Di tengah diskusi, beberapa siswa menganggap pernikahan adalah beban berat dan cenderung ditunda tanpa alasan. Guru menugaskan mereka mencari data tentang makna pernikahan, hikmahnya, dan bagaimana Islam memandang usia dan kesiapan nikah. Di akhir, siswa menulis refleksi pribadi. Pertanyaan, langkah guru tersebut termasuk ceramah dengan ujian akhir, PBL dan asesmen reflektif karakter, PJBL tanpa produk, D. Diskusi hafalan, E. Konseling personal. Jawabannya adalah B. Guru memulai dari masalah nyata. PBL ya, problem. Masalah nyatanya mispersepsi, mendorong investigasi dan mengarahkan pada refleksi karakter sesuai pendekatan PJBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.